Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Kali ini Kak Farida akan menemani teman-teman kelas 12 belajar PPKN pada bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada submateri dinamika kasus pelanggaran hukum. Kita akan belajar 3 pokok materi. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Dan yang terakhir adalah partisipasi perlindungan dan penegakan hukum. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Atau dengan kata lain, merupakan pengingkaran atas kewajiban-kewajiban yang telah berlaku. Maka, seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dapat dikatakan telah melanggar hukum. Teman-teman, pelanggaran hukum merupakan bentuk atas ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, yaitu merupakan suatu kebiasaan. Si pelanggar menganggap pelanggaran hukum itu sebagai suatu kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hukum sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Lalu, apa saja ya contoh-contoh perilaku yang bertentangan atau tidak sesuai yang dapat dikategorikan melanggar hukum, baik itu melanggar tatanan kehidupan dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan yang terakhir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh perbuatan yang melanggar yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. 1. Melawan orang tua. 2. Bangun kesiangan. 3. Tidak membantu pekerjaan rumah orang tua. Yang terakhir yaitu menonton TV larut malam. Contoh yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Mencontek, datang terlambat, membolos, dan tidak pernah mengerjakan tugas dari guru. Contoh yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak pernah mengikuti kerja bakti. Yang kedua, tidak pernah melaksanakan ronda saat malam. Main hakim sendiri. Dan yang terakhir, mendiskriminasi kepada warganya. Contoh yang terakhir yaitu di lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak membayar pajak, tidak memiliki SIM ataupun KTP, tidak mentaati tata tertib lalu lintas, dan melakukan tindak pidana. Teman-teman masih ingat ada berbagai macam norma-norma dalam kehidupan kita. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Masing-masing norma memiliki sanksi-sanksi tersendiri. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama karena bersumber dari Tuhan, maka sanksinya secara tidak langsung. Jika melaksanakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak melaksanakan akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi dari norma ini tidak tegas, karena
hanya bersumber dari hati manusia. Oleh karena itu, sanksinya berupa rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa malu, dan tidak tenang. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari kehidupan bermasyarakat. Norma ini hukumannya juga tidak tegas karena bersumber dari masyarakat. Sebagai contoh, cemoohan, gunjingan, dan pengucilan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum ini hukumannya sangat tegas karena bersifat tegas, nyata. Oleh karena itu, memaksa dan mengikat setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Karena bersifat tegas dan nyata, maka sanksi dari norma hukum terdiri dari dua. Yang pertama yaitu hukuman pokok dan yang kedua adalah hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan denda. Sedangkan hukuman tambahan yang pertama yaitu pencabutan atas hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Dan yang terakhir, putusan oleh hakim. Teman-teman, setelah kita tadi mempelajari kasus-kasus pelanggaran hukum dan sanksinya apa saja, maka kita akan semakin yakin bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu sangat penting. Keyakinan itu didukung dengan partisipasi kita dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Wujud dari partisipasi itu dicerminkan melalui perilaku kita agar selalu dalam ketaatan dan kepatuhan dalam hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus selalu berperilaku sesuai dengan tatanan peraturan yang ada dan selalu mematuhi hukum yang berlaku, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, tetap berbuat baik dimanapun dan kapanpun kalian berada. Cukup sekian dari Kak Farida. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.